Nah, pembahasan sekarang kita akan membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekali lagi, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini bahas satu persatu bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kita mulai yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi ini Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan membahas apa maksud atau yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, istilah Pancasila mulai diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini adalah pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama tanggal 1 Juni 1945. Nah, di sini Insinyur Soekarno mulai memperkenalkan istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI ini. Jadi, pertama kali Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila. Jadi, mengapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, yang menyampaikan usulan dari rumusan Pancasila pada saat sidang BPUPKI tidak hanya Insinyur Soekarno, tapi juga ada Muhammad Yamin dan Supomo. Nah, ini tokoh-tokoh inilah yang memberikan gagasan tentang dasar negara atau rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada saat sidang BPUPKI. Jadi sekali lagi, bahwa tokoh inilah yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Nah, ini yang menyampaikan rumusan Pancasila. Nah, kemudian dalam sejarah berikutnya, setelah Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI, kemudian kalian tentu sudah tahu sejarah berikutnya adalah Pancasila disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Ini pengesahan Pancasila itu adalah pada sidang PPKI. Jadi setelah rumusan Pancasila diselesaikan, kemudian dibentuklah PPKI setelah BPUPKI dibubarkan. Nah, kemudian pada sidang PPKI itulah kemudian disahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 8 Agustus 1945. Nah, ini rumusan Pancasilanya. Nah, kalian tentu sudah paham ini, sudah tahu sejak SD sudah ada ini. Jadi di sini ada Pancasila, ini adalah lambang dari tiap-tiap sila Pancasila. Nah, ini yang nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Ingat-ingat, lambangnya bintang, itu ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya rantai. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai, sesuai dengan tadi perisai ini. Kemudian Persatuan Indonesia, sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Nah, jadi pohon beringin ini adalah lambang sila ketiga Persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng itu adalah lambang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, ini tiap-tiap sila dari Pancasila dengan lambangnya. Nah, ini ingat-ingat, ini sangat penting. Jadi jangan sampai di dalam gambar burung Garuda Pancasila kok ada perisai. Nah, ini ternyata melambangkan kelima sila itu. Perhatikan. Kemudian Pancasila itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Coba kemarin di video pertama sudah disampaikan ini. Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya seperti ini, itu alinea keberapa? Jadi Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sila alinea ke-4. Nah, jadi ini adalah bunyi alinea ke-4. Yang bunyinya seperti ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, nah ini perhatikan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kalimat di sini itu adalah kalimat Pancasila yang berdasar kepada. Nah, mulai dari sini itu sudah merupakan kalimat dari Pancasila yang tadi itu sila 1 sampai ke 5. Ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian waktu kalian kelas 7 sudah tahu istilah dari konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Konstitusi disebut juga adalah dengan hukum dasar. Nah, ini konstitusi itu adalah hukum dasar sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Jadi sekali lagi, konstitusi itu adalah hukum dasar sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, semua peraturan perundang-undangan itu harus bersumber kepada Pancasila. Tadi itu ya, harus bersumber kepada Pancasila. Jadi semua peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, undang-undang dan seterusnya, ada 7 macam itu, sampai dengan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten, semua harus bersumber pada Pancasila. Sumbernya Pancasila. Makanya Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tidak boleh ada peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi, peraturan tertulis itu contohnya Undang-Undang Dasar 45. Sampai ke bawah itu Perda Provinsi, Perda Kabupaten. Ada lagi yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Nah, itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi semua dasarnya harus Pancasila. Kalau ada peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pancasila, maka undang-undang itu harus dicabut dan tidak boleh berlaku di negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Artinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini yang isinya tentang peraturan perundang-undangan nomor 1 sampai nomor 7, yaitu Undang-Undang 45, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang Perpu,
peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, dan perda provinsi dan perda kabupaten, ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini yang tadi disebutkan, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan seperti itu. Jadi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus bersumber dari Pancasila. Kemudian dasar negara merupakan dasar falsafah negara. Dasar negara itu apa? Dasar negara itu ya Pancasila. Jadi dasar negara merupakan dasar falsafah negara. Dasar falsafah negara artinya apa? Sebagai pedoman, cara berpikir, cara pandang, serta cita-cita dari suatu negara. Jadi falsafah negara itu artinya adalah Pancasila dijadikan pedoman, dijadikan pikir, cara pandang, serta cita-cita dari suatu negara. Ini Pancasila. Ya, jadi Pancasila sebagai falsafah negara harus dijadikan pedoman, cara berpikir, cara pandang, serta cita-cita dari suatu negara. Itu negara Indonesia. Itu kalau kita sebagai falsafah negaranya Pancasila. Tadi itu yang pertama, ya, Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Itu yang B. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa artinya? Kita lihat. Nah, ini. Suatu negara pasti punya visi dan misi. Sekolah kita, setiap sekolah itu ada visi dan misinya pasti. Ya, jadi visi itu pandangan ke depan, misi itu apa yang akan dicapai untuk mencapai visi itu, atau apa yang akan dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai visi. Nah, setiap warga sekolah contohnya harus menjadikan visi misi itu sebagai pedoman. Jadi kalau di sekolah itu ada visi misi, maka visi misi itu harus dijadikan sebagai pedoman setiap warga sekolah. Nah, sekarang apa hubungan dengan Pancasila? Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa, merupakan visi misinya bangsa Indonesia yang sudah disebutkan ini. Nah, jadi pandangan hidup bangsa itu maksudnya adalah Pancasila sebagai visi misi bangsa Indonesia. Tujuan kedepannya apa? Kemudian yang akan dicapai seperti apa? Nah ini Pancasila yang sila kelima itu. Jadi Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, kemudian yang berkerakyatan yang didukung oleh hikmat, kemudian yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Pancasila ya, sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian Pancasila juga sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila juga sebagai ideologi negara. Kita lihat. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Ini ideologi, diingat-ingat, berasal dari kata idea dan logos. Kita coba lihat. Jadi ideologi itu pengertiannya adalah cita-cita atau keyakinan dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Ideologi itu adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Nah, Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan. Jadi, Pancasila ini harus sebagai pedoman dan pegangan dalam setiap persoalan, dalam setiap
persoalan yang akan dipecahkan dalam berbagai bidang kehidupan. Suatu bangsa tidak dapat meniru langsung pandangan hidup bangsa lain. Jadi, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini belum tentu Pancasila itu cocok dipakai oleh negara lain. Atau belum tentu pandangan hidup bangsa lain cocok sebagai pandangan hidup bangsa kita sendiri atau bangsa kita Indonesia. Sehingga suatu bangsa tidak dapat meniru langsung pandangan hidup bangsa lainnya. Setiap bangsa punya pandangan hidup yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia punya pandangan hidup, yaitu Pancasila. Pandangan hidup bangsa sesuai dengan ciri khas dan kepribadian bangsa yang tertinggi. Karena tadi pandangan hidup bangsa itu tidak bisa langsung meniru bangsa lain, atau pandangan hidup bangsa lain belum tentu cocok dengan Indonesia, atau pandangan hidup bangsa Indonesia belum cocok dengan bangsa lain, maka pandangan hidup bangsa sesuai dengan ciri khas dan kepribadian bangsa yang tertinggi. Seperti bangsa Indonesia punya pandangan hidup bangsa Pancasila, ya punya ciri khas tersendiri, ya yang tentu saja akan berbeda dengan negara lain. Nah, Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, perilaku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ingat ini, Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu saja teman-teman dan para siswa pertemuan kali ini yang tadi sudah disampaikan, Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara merupakan Pancasila dijadikan pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan, karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dijadikan sebagai pedoman dalam sikap dan tingkah laku, perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di negara Indonesia. Nah, itu saja teman-teman dan para siswa. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.